Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian fikih kitab Matan Abi Syuja rahimahullahu taala. Mudah-mudahan dengan kajian ini bertambah ilmu kita dan bertambah juga amal kita. Dan selanjutnya semoga salawat dan salam senantiasa tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang yang setia melaksanakan sunnah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu pemirsa Salam TV, kita masih di pembahasan Kitabun Nikah dan sudah sampai di pembahasan tentang talak, tentang perceraian. Sebelum ini kita membahas tentang pembagian jatah terhadap istri-istri. Kemudian kita singgung tentang nusyuz, yaitu seorang istri yang membangkang, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan kita sudah mengawali juga sedikit tentang pembahasan talak atau perceraian. Sebelum ini kita membahas di awal perceraian, pembahasan perceraian adalah tentang jenis atau model talak. Ya. Ada dua, yaitu ada yang dengan lafaz yang sharih, ada dengan lafaz yang kinayah. Yang sharih jelas, tidak ada makna lain, dia tidak multitafsir, dia sudah jelas menunjukkan bahwa sang suami menjatuhkan talak, menjatuhkan perceraian, ya, memutuskan tali pernikahan dengan istrinya, seperti dia mengatakan, aku menceraikanmu, aku mentalakmu, ya. Pernikahan kita putus, dan lapas-lapas lain yang secara jelas menyebutkan bahwa sang suami sudah memutuskan akad pernikahan dengan istrinya. Maka lafaz yang sharih ini tidak memerlukan niat, ya. Sementara model lafaz yang kedua adalah model kinayah dengan sindiran, ya, yang dia multitafsir, bisa dipahami sebagai perceraian, bisa juga tidak, seperti perkataan seorang suami kepada istrinya, wahai istriku, mulai hari ini kamu tinggal di rumah orang tuamu saja. Atau dikatakan, aku tidak butuh lagi kepadamu mulai hari ini. Dan lafaz-lafaz lain yang bisa dipahami itu adalah sebagai bentuk talak, atau hanya sekedar menyuruh sang istri pulang ke rumahnya, ya, atau menunjukkan sang suami tidak butuh bantuan istri, atau makna yang lain. Jadi kalau model kinayah, maka butuh adanya niat dalam hati seorang suami, apakah dia ingin menceraikan istrinya atau tidak. Kemudian kita lanjutkan sekarang juga masih pembahasan talak, yaitu tentang jenis-jenis talak. Jenis-jenis talak ditinjau dari segi hukumnya, ya. Ditinjau dari segi hukumnya. Syekh mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, wan nisa fihi darbani, darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun wa hunna dhawatul haid. Fa sunnatu ayyuki at-talaqa fi
tuhrin ghairu mujami'in fihi wal bid'atu ayyuki at-talaq fil haidi au fi tuhrin jama'a fihi wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun wa hunna arba'un as-saghiratu wal aisatu wal hamilu wal mukhtali'atu allati lam yadkhul biha. Wanita-wanita dalam hal perceraian itu dibagi dua golongan, dua kelompok. Kelompok pertama adalah wanita-wanita yang dalam hak mereka itu ada namanya tolak sunnah, ada tolak yang bid'ah. Ya, ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Ada cerai yang sunnah, ada cerai yang bid'ah. Cerai yang sunnah ya, adalah cerai yang seharusnya kalau mau dilakukan cerai ya, maka lakukanlah pada cerai yang sunnah ya, di mana kita mengetahui bahwa cerai itu memang halal, boleh, tapi itu adalah ya seburuk-buruk yang halal. Sesuatu yang paling Allah tidak sukai dari yang halal itulah cerai. Jadi ada yang cerai itu bagus ya waktunya, ada yang tidak bagus sehingga dia bisa hukumnya haram. Jadi talak yang sunnah itulah yang seharusnya dilakukan kalau mau dicerai istrinya. Kalau dilakukan perceraian itu dengan model cerai bid'ah, talak bid'ah, maka hukumnya juga tetap jatuh talak. Tapi berdosa si suami karena menceraikan istrinya tidak pada momen waktu yang seharusnya dilakukan. Siapa mereka wanita-wanita yang dalam hak mereka itu ada istilah talak sunnah, ada talak bid'ah, yaitu wanita-wanita yang masih memiliki siklus haid, yang mereka masih ada haid mereka setiap bulan, ya. Yaitu mereka yang usianya sekitar dari 9 tahun sampai kurang lebih 50 tahun atau 60 tahun kurang lebih. Sementara yang di bawah mereka, di bawah 9 tahun biasanya atau di atas 60 tahun, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki haid. Kemudian Syekh mengatakan, fasunnatu, talak yang sunnah, ya, an yuqi'at talak fi tuhrin. Seorang suami menceraikan istrinya saat istrinya masih suci. Ghairu mujami'in fihi. Ya. Suami menceraikan istrinya pada saat istri sedang suci, tidak sedang haid, dan tidak terjadi di sana jima. Tidak terjadi saat istri tersebut suci, tidak ada di situ sang suami menggauli istrinya. Wal bid'ah, sementara talak yang bid'ah, cerai yang bid'ah, cerai yang hukumnya haram, tidak seharusnya dilakukan. An yuqi'at talak, seorang suami menjatuhkan talak saat sang istri sedang haid, tidak sedang suci, atau saat istri sedang suci, tapi sang suami sebelumnya sudah menggaulinya, sudah menjimaknya pada saat suci tersebut. Ya, misalnya sang istri suci mulai dari tanggal 10.
suci mulai dari tanggal 10. Kemudian suci dari tanggal 10 misalnya sampai tanggal 30, ya, 20 hari suci. Di awal suci suami sudah menggauli istrinya, menjima istrinya. Kemudian menjelang haid, sang suami mentalaknya, menceraikan istrinya. Maka ini adalah cerai yang bid'ah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, tapi talaknya tetap jatuh. Ya. Suami berdosa, tapi talaknya tetap jatuh, tetap sah. Jadi kalau seorang suami, ya, seorang suami berniat menceraikan istrinya, maka ceraikanlah di saat yang sunnah, yaitu saat istri masih suci, saat istri sedang suci dan tidak digauli, tidak dijima saat suci tersebut. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa menceraikan istri itu adalah tahapan terakhir. Ya. Tahapan terakhir saat seorang suami merasa sulit berumah tangga dengan istrinya, tidak bisa lagi akur rumah tangganya, tidak bisa lagi harmonis, tidak bisa lagi diharapkan bisa hidup harmonis. Ya. Di awal kita sudah menjelaskan bahwa ketika seorang suami melihat ada gelagat, ada tanda-tanda seorang istri nusyuz, tidak mau melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri, maka seorang suami diperintahkan dalam syariat untuk menasihati sang istri dengan baik. Sang istri masih tetap tidak melaksanakan perintah suami, tidak melaksanakan kewajibannya, maka sang suami bisa pisah ranjang dengan sang istri. Kemudian sang istri masih juga tetap, maka sang suami bisa memukul sang istri dengan pukulan yang tidak sampai melukai dan tidak dengan pukulan pada tempat yang sensitif, pada tempat-tempat yang membahayakan sang istri. Kemudian sudah dipukul pun sang istri masih juga tetap seperti keadaan semula, tidak bisa baikan dengan suaminya, maka bisa suami mengutus seorang utusan, dan sang istri mengutus seorang utusan untuk mereka berembuk bagaimana mengatasi masalah rumah tangga, masalah yang ada, yang terjadi pada kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Itu juga tidak menghasilkan kata sepakat, maka yang terakhir adalah cerai, talak. Dan talak pun dalam Islam masih bisa rujuk kembali, masih bisa rujuk kembali ketika masih dalam masa iddah, masih bisa rujuk kembali. Kalau masih talak 1 dan sudah habis masa iddah, masih bisa juga rujuk tapi dengan akad yang baru. Taib, itu dia cerai yang sunnah dan cerai yang bid'ah. Itu adalah bisa terjadi pada hak wanita-wanita yang memiliki siklus haid. Adapun yang tidak ada haidnya, seperti wanita yang belum haid, masih belum balik di bawah usia 9 tahun misalnya, atau sudah tidak haid lagi, sudah menopause istilahnya, sudah lebih dari 60 tahun, misalnya, maka mereka tidak ada istilah talak sunnah dan talak bid'ah. Tapi ini masih berlanjut pembahasan ini, kita akan lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini.
Bismillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Kita lanjutkan. Tadi kita singgung tentang perceraian, bahwa ada istilah talak sunnah, ada talak bid'ah. Dan itu berlaku pada wanita-wanita yang ada siklus haidnya. Sementara wanita yang tidak ada siklus haidnya, ya, baik dia belum balik maupun sudah tua, sudah menopause, maka mereka tidak ada istilah talak sunnah dan juga tidak ada talak bid'ah. Ketika misalnya seorang laki-laki menceraikan istrinya dan istrinya masih muda belia, usianya mungkin masih 7 tahun belum haid, atau menceraikan istrinya yang sudah tua, usia mungkin 70 tahun atau 80 tahun, maka itu hukumnya boleh, ya, tidak haram dan juga tidak sunnah. Talaknya itu sah dan tidak ada di situ keharamannya. Mereka itu yang pada diri mereka itu hak, ada istilah, tidak ada istilah talak sunni dan talak bid'ah. Mereka itu sebagaimana kata Syekh adalah 4 orang, ya, 4 golongan, 4 macam. Yang pertama adalah as-saghirah, ya, wanita-wanita yang belum balik, belum haid. Yang kedua adalah al-aisah, wanita-wanita tua yang sudah menopause, tidak haid lagi. Yang ketiga adalah wanita-wanita hamil. Dan yang keempat adalah wanita yang minta khulu', minta pisah dari suaminya dan mereka belum dijima oleh suaminya. Jadi dari pembahasan itu para ulama menyebutkan bahwa hukum menceraikan seorang istri itu ada 5. Ya, hukum menceraikan seorang istri itu ada 5. Ada hukumnya wajib. Ya, wajib bagi seorang suami menceraikan istrinya. Kapan itu? Yaitu ketika seorang suami bersumpah. Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, tidak menjima istrinya selamanya atau lebih dari 4 bulan. Maka saat itu sesudah sampai masa 4 bulan, maka seorang hakim memaksa sang suami memilih apakah dia kembali kepada istrinya atau dia sang suami menceraikan istrinya. Jadi itu wajib. Kalau tidak, maka sang hakim yang menceraikan. Yang kedua hukumnya mandub, ya, disunnahkan, disukai. Kapan itu? Ketika seorang istri bersalah, seorang istri lalai dari kewajibannya, sudah dinasihati, tetap saja melakukan kesalahan dan terus menerus, ya, maka menceraikan istri tersebut itu sunnah atau mandub, disukai. Karena kalau tidak diceraikan, mungkin sang istri terus berdosa, karena istri yang tidak melaksanakan kewajibannya hukumnya adalah berdosa, lebih baik diceraikan. Kemudian hukumnya mubah, boleh, ya, boleh, tidak berpahala dan tidak berdosa. Bagaimana menceraikan istri hukumnya mubah? Yaitu ketika sang suami memang tidak menyukai istrinya, ya. Sang istri bukan orang yang tidak baik, sang istri bukan orang yang tidak melaksanakan kewajiban, hanya saja sang suami yang kurang menyenanginya. Apakah karena akhlaknya atau karena mukanya, wajahnya dan seterusnya, atau karena keahliannya mungkin yang dirasa kurang, atau hal yang lain. Itu hukumnya mubah. Yang keempat adalah hukumnya makruh. Makruh adalah ketika tidak ada kebutuhan untuk mentalaknya, ya, mencerainya. Suami itu melihatnya bagus istrinya, ya, tidak ada kekurangannya, kewajibannya juga tetap dilaksanakan, tapi suami menceraikannya, maka ini hukumnya makruh.
Yang kelima adalah hukumnya haram. Suami menceraikan istrinya haram hukumnya, walaupun cerainya itu tetap sah, yaitu talak bid'ah. Yaitu suami menceraikan istrinya pada waktu yang tidak pas, yaitu saat sedang suci dan sudah digauli atau saat sang istri sedang haid. Hukumnya adalah haram. Kemudian Syekh membahas tentang jumlah perceraian. Berapa kali seorang suami bisa menceraikan istrinya, bisa mentalak istrinya, bisa menjatuhkan talak kepada istrinya. Syekh mengatakan, wa yamlikul hurru thalatha tatliqat wal abdu tatliqataini. Seorang laki-laki yang merdeka ketika dia memiliki istri, ya, dia menjadi seorang suami, dia memiliki hak untuk menceraikan istrinya 3 kali. Ya. Dia berhak menceraikan istrinya 3 kali. Talak 1 dan talak 2, suami bisa rujuk, bisa kembali kepada istrinya selama masih masa iddah. Ya. Selama masih masa iddah, belum habis masa iddah istrinya. Maka sang suami, ya, sesudah talak 1 dan talak 2 bisa kembali kepada istrinya tanpa akad baru. Ya, walaupun sang istri tidak setuju, itu masih hak suami. Dan talak yang ketiga itu talak bain, tidak bisa lagi kembali sang suami kepada istrinya kecuali sang istri sudah nikah lagi dengan suami yang lain dan sudah digauli dan sudah diceraikan dan habis masa iddahnya, baru bisa sang suami yang pertama kembali kepada istrinya, tapi tetap harus dengan akad nikah yang baru. Sementara wal abdu tatliqataini, sementara laki-laki jika dia statusnya ada seorang budak, dia boleh menikah, tapi hak menceraikan istrinya hanya 2 kali. Ya, sekali bisa rujuk, ya, cerai. Talak yang kedua sudah bain, tidak bisa lagi kembali kecuali dengan akad nikah yang baru sesudah istrinya itu menikah dengan laki-laki yang lain. Jadi dalam Islam ada dibolehkan menceraikan sang istri, ya, dengan batasan aturan yang sudah ditetapkan. Berbeda dengan sebagian agama yang tidak membolehkan, ya, menceraikan istrinya. Walaupun mungkin kehidupannya tidak harmonis, sering terjadi keributan, sang suami suka melakukan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, memukul sang istri dan seterusnya, ya, tapi dalam hukum mereka tidak boleh menceraikan. Jadi mereka sehidup semati sekali menikah wajib harus tetap berumah tangga bersatu sampai mereka wafat, walaupun kehidupannya tidak harmonis. Itu tentu tidak baik. Karena itu dalam Islam dibolehkan menceraikan seorang istri dengan penjelasan yang sudah kita sampaikan. Dan dalam Islam menceraikan istri itu ada batasannya. Tidak bebas sebagaimana orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Di masa sebelum datangnya Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab dahulu, ya, mereka bebas sesukanya menceraikan istrinya tanpa ada batasan. Ya, mereka menceraikan istrinya, sekarang sudah mau habis masa iddahnya, kemudian mereka rujuk. Kemudian mereka ceraikan lagi, sudah habis masa iddahnya, sebelum masa iddahnya habis mereka rujuk. Sehingga ini tentu memudaratkan seorang istri perempuan. Dalam Islam itu tidak dibolehkan.
Tidak dibolehkan memudaratkan siapapun, ya, baik diri sendiri maupun orang lain. La darara wa la dirar. Karena itu ada batasannya, ya, maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Kalau sudah kali yang ketiga, maka tidak bisa rujuk otomatis, harus seorang istri itu menikah dengan laki-laki yang lain dan digaulinya, dijimanya, sudah kemudian diceraikannya, habis masa iddahnya baru bisa kembali seorang suami kepada istrinya yang semula dengan akad nikah yang baru. Kemudian Syekh mengatakan wa yasihul istisna fit talaq idza wasalahu bihi. Seorang suami boleh membuat pengecualian dalam lafaz talaknya. Ya, dalam lafaz talaknya seorang suami bisa membuat pengecualian. Tapi syaratnya itu dilakukan dengan satu ungkapan, satu pernyataan yang bersambung, tidak putus-putus. Misalnya seorang suami mengatakan, aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 2. Berarti, ya, 3 kurang 2 berarti talak 1. Atau dia mengatakan, aku ceraikan kamu dengan talak 2 kecuali 1. Berarti talak 1. 2 kurang 1. Nah itu boleh. Tapi syaratnya harus bersambung. Tidak boleh putus-putus. Misalnya dia katakan, aku ceraikan kamu talak 3. Kemudian dia main-main dulu, mandi dulu, ya. Baru dia bilang kecuali 2. Maka itu tidak sah karena sudah panjang masanya. Jarak antara talak yang pertama dengan pengecualian itu sudah panjang, maka itu tidak sah. Jadi harus bersambung, ya. Ini adalah pendapat yang mengatakan, ya, ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak 3 jatuh 3. Ya, talak 3 sekaligus dalam satu tempat, dalam satu waktu itu jatuh 3. Ya, talak 2 dalam satu waktu, satu tempat jatuh talak 2. Jadi dalam hal ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa talak 3 dalam satu waktu, satu tempat itu jatuh 1. Ya, sementara dalam mazhab ini talak 3 dalam satu waktu itu jatuh 3. Ya, jadi terlepas perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun mereka tentu sepakat bahwa yang terbaik adalah, seorang suami kalau mau menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah, ya, menceraikan dengan satu-satu. Talak 1 dulu, kemudian talak 2, kemudian talak 3. Tidak sekaligus talak 3. Itu sepakat mereka bahwa yang lebih baik adalah seperti itu. Walaupun mereka berbeda pendapat tentang kalau langsung, ya, sekaligus talak 3. Sementara dalam mazhab ini merojehkan, menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa talak 3 jatuh 3. Wallahu a'lam. Taib, kemudian Syekh menjelaskan bahwa cerai itu, talak itu boleh dengan persyaratan, ya. Boleh dengan mengaitkan, dengan membuat persyaratan. Misalnya, jika kamu wahai istriku, ya, jika kamu keluar rumah sekali saja, maka kamu kuanggap sudah kuceraikan. Maka itu adalah talak, lafaz talak dengan syarat. Dan itu ketika syaratnya itu dilakukan, maka sudah jatuh talak. Wa yasihu ta'liqu bisifah wa syarti wa la yaqa' at-talaq qabla nikah wa arba' la yaqa' talaquhum as-sabi wal majnun wa naim wal mukrah. Ya, lafaz talak yang dijatuhkan dengan sifat, ya, dengan syarat, maka itu sah, dan tidak sah talak
yang dilakukan sebelum adanya akad nikah, ya. Dan ada 4 kata Syekh yang mereka tidak sah, ya, talaknya, yaitu yang belum balik, kemudian orang yang gila, orang yang tertidur, dan orang yang dipaksa. Tapi Bapak Ibu masih berlanjut pembahasan ini, jangan kemana-mana dahulu, insya Allah kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillah, kita lanjutkan Bapak Ibu, pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengatakan bahwa sah bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan lapas-lapas yang memakai syarat. Ya. Wahai istriku, jika kamu keluar rumah, maka kamu kuceraikan. Wahai istriku, kalau kamu makan ini, maka kamu kuceraikan. Maka kalau itu dilakukan, sang istri keluar, atau dia makan sesuatu yang disebutkan oleh sang suami, maka jatuh talak. Dan tidak sah tentunya menceraikan, ya, menceraikan seseorang yang belum sah akad nikahnya, ya, belum menikah, kemudian diceraikan, tentu itu adalah tidak sah, tidak dianggap. Kemudian ada 4 orang yang kalau mereka mengucapkan lafaz talak, maka itu tidak dianggap, ya, ucapan mereka itu tidak dianggap, tidak sah, ya, dianggap tidak sah, tidak jatuh talaknya. Itu mereka yang masih belum balik, ya. Misalnya seorang suami, ya, usianya masih 10 tahun, dinikahkan oleh orang tua mereka. Maka nikahnya sah, namun ketika dia menceraikan istrinya, dia tidak sah perceraian itu. Kemudian majnun, ya, misalnya ada seorang yang memiliki penyakit, ya, bisa dia punya sakit gilanya itu kumat-kumatan misalnya. Jadi gilanya itu tidak permanen, tidak terus-menerus, tapi kumat-kumatan. Ada mungkin gejala sebab-sebab tertentu sehingga sang suami menjadi gila, ya, gila sebentar, ya, gila mungkin 1 jam, ya, hilang akalnya, itu mungkin bisa saja terjadi. Dan ketika sang suami saat hilang akalnya, gila, dia menjatuhkan talak kepada istrinya, maka itu tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidur. Orang yang tidur, ya, dia kemudian saat masih tidur, ya, saat masih tidur dia seperti orang ngelindur, orang mimpi, dia ngomong, dia berbicara, dia mengucapkan, mengeluarkan perkataan bahwa dia menceraikan istrinya, maka itu tidak sah, ya, karena syarat mereka dianggap omongannya, perbuatannya itu tidak ada, yaitu balik dan berakal. Yang pertama sobi tadi karena belum balik, yang 2 dan ketiga karena tidak ada akal mereka. Kemudian yang keempat adalah mukroh, orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa ini adalah ketika seorang itu memang tidak bisa melawan, ya, tidak bisa melawan, ya, orang yang memaksanya. Dia tidak bisa melawan, tidak bisa membentengi dirinya, dia tidak bisa melindungi dirinya, dia tidak bisa juga lari dari orang yang memaksa tersebut. Ya, orang yang memaksa misalnya banyak, ya, atau orangnya lebih kuat, lebih kekar, lebih besar,
kemudian dipaksa, kalau dipaksa menceraikan istrinya, kalau tidak maka dipukul, maka dicambuk, maka dibunuh, maka hal-hal yang memudaratkan, bukan hanya sekedar dicubit, dipaksa menceraikan, kalau enggak dicubit, tentu itu tidak dianggap paksaannya itu. Artinya kalau dia menceraikan dengan alasan dipaksa, kalau tidak diceraikan istrinya maka dia dicubit, tentu itu tidak logis alasannya itu, sehingga tidak diterima, maka jatuh talaknya. Tapi kalau ada orang, sekumpulan orang maksanya, dia tidak bisa menghindar, tidak bisa lari, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kalau tidak diceraikan maka dia dibunuh, ya, atau dibakar rumahnya, atau hal yang lain yang memudaratkan dia, membahayakan dia, maka itulah yang sah, ya. Itulah yang dianggap dan diterima alasan dia terpaksa, hingga kalau dia mengucapkan kata cerai kepada istrinya hanya sekedar menyelamatkan dirinya, maka lapas tersebut tidak dianggap perceraian. Jadi dia tetap dianggap masih tidak menceraikan istrinya. Kemudian Syekh melanjutkan tentang talak raj'i dan talak ba'in, ya. Syekh mengatakan wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw isnataini falahu muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha. Jika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak 1 atau talak 2, maka bagi suami boleh untuk kembali kepada istrinya selama masih masa iddah, belum habis masa iddahnya, ya. Masa iddah itu nanti akan kita bahas, ya. Akan kita bahas sudah pembahasan talak ini. Di antara masa iddah itu adalah seorang istri kalau dia hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan, ya. Kalau seorang istri tidak hamil, maka masa iddahnya itu adalah 3 quru', ya. Quru' ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Kemudian yang tidak ada masa haidnya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Jadi sebelum masa iddahnya habis, ya, boleh bagi suami yang menceraikan istrinya dengan talak 1 atau talak 2 rujuk kepada istrinya, ya. Kemudian fa'in inqadat iddatuha halalahu nikahuha bi'aqdin jadid. Kalau habis masa iddahnya, seorang suami menceraikan istrinya talak 1 misalnya, ya, kemudian habis masa iddahnya, sang suami belum kembali kepada istrinya, tidak rujuk, maka boleh bagi suami untuk kembali kepada istrinya, tapi dengan akad nikah yang baru. Wa takunu ma'hu ala ma baqiya minat talaq, dan sang suami memiliki jatah menceraikan istrinya tergantung berapa kali dia sudah menceraikan istrinya sebelumnya, ya, pada akad nikah yang pertama dulu. Kalau sudah 2 kali menceraikan, maka tentu sisanya adalah 1. Kalau diceraikan istrinya sekali saja, maka sudah dianggap jatuh talak 3. Maka dia tidak bisa kembali lagi kecuali dengan syarat yang berat. Fa'in talaqaha salasan, kalau seorang suami menceraikan istrinya dengan talak 3, maka lam tahilla lahu, tidak sah baginya, bagi suami, tidak boleh bagi suami kecuali kembali kepada istrinya kecuali dengan adanya 5 syarat, ya. Kalau 5 syarat ini tidak ada, maka bagaimanapun penyesalan suami, bagaimanapun kesedihan dia sudah sempat menceraikan istrinya, maka dia tidak bisa kembali kepada istrinya. Karena manusia itu bisa ada modelnya, ya, yang temperamen, ya. Modelnya cepat marah, gampang marah, ya. Ada orang gampang marah menceraikan istrinya, kemudian dia menyesal.
ya, sudah jatuh talak 3, dia mau kembali, dia menyesal mau kembali kepada istrinya, maka tidak bisa kecuali ada 5 syarat. Apa itu? Syekh mengatakan yang pertama adalah inqidha iddatuha minhu, ya, habis masa iddahnya. Anggaplah misalnya istrinya itu masa iddahnya adalah 3 bulan, ya. Misalnya masa iddahnya 3 bulan karena tidak haid. Kemudian dia menyesal, maka sesudah habis masa iddah 3 bulan, maka sang istri menikah dengan laki-laki lain. Dan menikah dengan laki-laki lain itu belum tentu langsung. Langsung sesudah habis masa iddah, bisa saja sang istri belum mendapatkan calon untuk suami yang kedua, ya, maka menunggu lagi. Kalau ketika sudah dapat, maka menikah dengan suami yang kedua, istrinya tadi, perempuan yang sudah diceraikan tadi, menikah dengan suami yang kedua, kemudian suaminya itu yang kedua itu menggaulinya, menjimaknya, kemudian menceraikannya. Ya kalau diceraikan, ya. Ya kalau diceraikan, kalau tidak diceraikan, maka sang suami akan menunggu lama, akan gigit jari. Ya, kemudian yang kelima adalah inqidha iddatiha minhu. Syarat yang kelima adalah habis masa iddah, ya, masa iddah perempuan tadi sesudah diceraikan suami yang keduanya. Maka saat itu suami yang pertama yang menyesal menceraikan istrinya, dia boleh kembali kepada istrinya. Karena itu bagi suami, jangan gampangan menceraikan istri. Jangan gampangan mengeluarkan kata-kata cerai, kata-kata pisah, kata-kata talak, ya. Walaupun itu halal, tapi itu adalah kata-kata yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh membahas tentang masalah ila, ya. Faslun wa idza halafa an la yata' zawjatahu mutlaqan aw muddata tazid ala arba'ati asyhur fahuwa mulin. Seorang suami jika bersumpah tidak menjima istrinya, tidak mewato istrinya secara mutlak tanpa ada batasan waktu. Wallahi, demi Allah, aku tidak akan menggauli istriku, kata sang suami. Atau dia membatasi waktunya lebih dari 4 bulan. Wallahi, demi Allah, aku tidak akan menjima istriku selama 5 bulan. Ya, lebih dari 4 bulan, maka dia disebut adalah seorang suami yang mulin, ya, sudah melakukan ila kepada istrinya, sudah bersumpah kepada istrinya untuk tidak menggaulinya. Maka kalau itu terjadi, maka ditunggu, yu'ajjallahu, ditunggu selama 4 bulan, ya. Kemudian sesudah 4 bulan, yukhayyar bainal fi'ah, maka sang suami diberikan pilihan, apakah dia kembali kepada istrinya. Berarti kalau dia kembali kepada istrinya, dia harus membayar kafarah sumpah. Berarti dia sudah membatalkan sumpahnya. Atau kalau dia tidak mau kembali kepada istrinya karena mungkin berat membayar kafarahnya, maka dia disuruh menceraikan istrinya, ya. Menceraikan istrinya, cerai, talak 1. Kalau juga tidak mau, sang suami sudah diberikan pilihan apakah kembali kepada istrinya supaya tidak terus-menerus sang istri menunggu, kasihan, ya. 4 bulan sudah sang istri tidak ada digauli oleh sang suami, ya. Tentu itu adalah sangat memudaratkan sang istri. Maka diberikan pilihan kembali, maka dia harus membayar kafarah, ya. Kafarah dia membatalkan sumpah, atau dia menceraikan istrinya. Kalau juga tidak mau,
Fa in imtana'a talaqa alaihi hakim. Maka sang hakim yang menceraikan. Jadi sang suami tidak mau menceraikan istrinya, tidak juga mau kembali kepada istrinya, maka sang hakimlah yang menjatuhkan talak 1 atas nama sang suami. Taib, demikian Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang perceraian dan pembahasan tentang hukum ila. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang islami, keluarga yang Allah berkahi, yang bisa melahirkan, ya, dzurriyyah, melahirkan keturunan-keturunan yang soleh, keturunan-keturunan yang baik, yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.